Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Kardan. Saya mahasiswa Teknik Elektro Universitas Banda Tarakan. Di sini saya akan memaparkan materi metodologi penelitian guna melengkapi tugas kuliah online, yaitu mata kuliah metodologi penelitian. Ini saya akan memaparkan materi yaitu metodologi penelitian. Baiklah, langsung saya ke materi. Ada 9 materi yang akan saya bawakan, yaitu yang pertama pengertian metodologi penelitian, penelitian ilmiah, metode ilmiah, langkah-langkah pengadaan penelitian, masalah penelitian, variabel, macam-macam data, macam-macam penelitian, selanjutnya kerangka penelitian kualitatif, kerangka penelitian kuantitatif, masalah dan hipotesis, analisis deskriptif, dan analisis data inferensial. Yang pertama, metodologi penelitian. Apa itu metodologi penelitian? Metodologi penelitian itu adalah suatu cabang ilmu yang membahas tentang cara atau metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian. Penelitian ini berupaya mencari kebenaran akan sesuatu. Upaya dalam penelitian ini berupa kegiatan yaitu meneliti. Pengertian mencari di sini tidak lain adalah mencari jawaban dari masalah, yang dapat berarti menemukan atau menguji. Yang kedua, penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah ini adalah penelitian yang menggunakan metode ilmiah. Kebenaran dalam penelitian ini yaitu kebenaran kohesi yang menganut logika deduktif dan rasional. Selanjutnya, kebenaran korespondensi, yaitu menganut logika induktif dan sifatnya faktual. Selanjutnya, metode ilmiah. Metode ilmiah itu adalah metode yang menggunakan kebenaran ilmiah yang disebut jika bersistem, bermetode, berobjektif, berlaku umum atau universal. Selanjutnya, langkah-langkah mengadakan penelitian. Langkah-langkah mengadakan penelitian ada 13 tahap. Yang pertama itu memilih masalah. Memilih masalah apa yang akan diangkat. Selanjutnya, studi pendahuluan atau studi literatur, yaitu mencari referensi yang akan digunakan. Selanjutnya, merumuskan masalah, merumuskan kerangka dasar dari masalah, merumuskan hipotesisnya, memilih pendekatan. Selanjutnya, menentukan variabel-variabel yang akan diteliti. Yang kedelapan, menentukan sumber data, menyusun instrumennya. Selanjutnya, mengumpulkan data yang diinginkan. Selanjutnya, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan menulis laporan akhir. Masalah penelitian. Masalah penelitian ini adalah sesuatu yang menjadi sasaran penelitian. Biasanya disebut masalah penelitian yang akan selanjutnya diangkat menjadi judul penelitian dan menggambarkan kaitan antara dua variabel atau lebih. Tidak semua masalah layak diangkat menjadi masalah penelitian. Yang ketiga yaitu variabel. Variabel ini besarannya adalah suatu yang mempunyai besar atau magnitude. Ada dua jenis besaran. Yang pertama itu tetapan atau konstanta, yaitu sasaran yang besarannya tetap atau tentu. Yang kedua, perubahan atau variabel, yaitu besaran yang besarannya berubah-ubah, bervariasi, berbentuk kumpulan data atau informasi. Dua variabel atau lebih hanya dapat dibandingkan atau dibedakan apabila teoretik memang layak dibandingkan, dihubungkan apabila teoretik memang layak dihubungkan. Selanjutnya, membahas macam-macam data. Ada dua data yang dibahas di sini, yaitu
data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif itu data yang dinyatakan dengan atribut, sedangkan data kuantitatif itu data yang dinyatakan dengan bilangan. Data kuantitatif ini dibedakan menjadi dua, yaitu data kontinu interval atau rasio, yaitu data yang disajikan dengan bilangan rasional, bulat atau pecahan. Data discrete, yaitu data yang dapat dinyatakan dengan bilangan bulat, dibagi lagi menjadi dua, yaitu data nominal. Data frekuensi terdiri dari data dikotomi, murni dan buatan, data multikotomi. Yang kedua, data ordinal, peringkat atau ranking. Selanjutnya, macam-macam penelitian. Ada dua macam penelitian. Yang pertama itu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu yang mengacu dengan konteks atau junk function. Pada dasarnya menguji teori yang berkaitan dengan masalah penelitian dan dirumuskan dalam hipotesis penelitian. Hasil penelitian kuantitatif ini dapat digeneralisasikan. Yang kedua, penelitian kualitatif atau naturalistik, yaitu mengacu pada konteks dan discovery. Pada dasarnya mengharapkan penemuan sesuatu yang nantinya dapat diangkat menjadi hipotesis bagi penelitian selanjutnya. Hasil penelitian kualitatif ini dapat digeneralisasikan juga. Kerangka penelitian. Ada dua kerangka penelitian di sini, yaitu kerangka penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kerangka penelitian kuantitatif ini meliputi yang pertama judul penelitian, yang kedua di bab pertama pendahuluan, selanjutnya landasan teori, kerangka berpikir atau pengajuan. Di bab ketiga yaitu metode penelitian, yang keempat hasil penelitian atau pembahasan, yang kelima kesimpulan, implikasi dan saran. Selanjutnya daftar pustaka dan lampiran. Sedangkan kerangka penelitian kualitatif isinya hampir sama, yaitu judul penelitian di bab pertama pendahuluan, di bab kedua landasan teori, metodologi penelitian, yang keempat rencana pemeriksaan keabsahan data. Selanjutnya dilanjutkan kesimpulan, daftar pustaka dan lampiran. Subbab masing-masing kerangka penelitian ini dapat dilihat pada paparan materi presentasi ini. Selanjutnya, masalah penelitian. Dari masalah penelitian itu ada beberapa subbab atau beberapa poin yang dibahas, yaitu menentukan judul penelitian, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga landasan teorinya, yang keempat kerangka berpikir, yang kelima hipotesis, yang keenam metode penelitian, selanjutnya rancangan penelitian, teknik pengambilan sampel, serta teknik pengumpulan datanya. Menentukan judul penelitian dan rumusan masalah. Judul penelitian yaitu menggambarkan interaksi antar dua variabel atau lebih, baik membedakan atau menghubungkan. Selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah ini yaitu peneliti biasanya dalam bentuk kalimat bertanya apa masalah yang diangkat, apa masalah yang ada yang terjadi di sekitar kita atau di suatu daerah. Menanyakan ada tidaknya perbedaan atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang ketiga, belum mengarah atau belum mengacu ke teori. Maksudkan di sini belum terdapat teori yang dibahas. Selanjutnya sebaiknya sama banyak dengan rumusan hipotesis penelitian. Di sini ada kata-kata hipotesis. Hipotesis itu diartikan sebagai yang dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan. Selanjutnya tanpa kata diduga.
sudah mengarah atau bagaimana bentuk perbedaan antar hubungan yang dipermasalahkan. Banyaknya sesuai dengan kerangka berpikir atau rumusan masalah. Jadi banyaknya hipotesis itu berbanding lurus dengan banyaknya kerangka berpikir atau rumusan masalah. Metode penelitian. Metode penelitian ini meliputi yaitu metode survei dan metode eksperimen. Metode survei ini yaitu korelasional, kontribusi, evaluasi. Selanjutnya metode eksperimen ini ciri-cirinya yaitu perbedaan, pengaruh, dan lain-lain. Analisis data deskriptif. Jadi analisis data secara deskriptif ini merupakan pengolahan data hasil penelitian dengan tujuan agar kumpulan data ini bermakna atau meaningful. Yang kedua, deskripsi data ini terdiri dari penyajian data, ukuran, tendensi sentral, ukuran, tendensi penyebaran. Selanjutnya, analisis data inferensial. Analisis data inferensial ini data inferensi atau induktif yang pengolahan datanya untuk menguji hipotesis, yang selanjutnya untuk generalisasi dan sampel populasi. Jika urutan materi ini setelah dipelajari, maka bisa dilakukan penyusunan penelitian, proposal penelitian, dan lain-lain. Jadi intinya metodologi penelitian ini yaitu dia membahas tentang cara-cara meneliti yang digunakan dalam penelitian. Dia berupaya mencari kebenaran dari suatu masalah, dan upaya penelitian ini mencari jawaban yang dapat berarti menemukan atau menguji sebuah masalah. Untuk referensi yang saya gunakan, saya ambil dari beberapa buku, blog, artikel, dan penelitian ilmiah yang lain. Baiklah, cukup sekian materi yang telah saya paparkan. Semoga nantinya video ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penonton. Dari pembahasan materi saya, jika ada yang kurang benar atau tidak benar, mohon kritik dan sarannya di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.